Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Lintas Banua Sepekan. Dengan difungsikannya Pulau Insan sebagai ruang publik, masyarakat sangat berterima kasih kepada Gubernur Sahbiri Noor, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, serta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Pasalnya, saat ini warga memiliki tempat yang nyaman dan terjangkau untuk mengadakan acara. Ya pemirsa, warga juga berharap sarana seperti ini bisa terus dikembangkan oleh pemerintah untuk kenyamanan masyarakat beraktivitas bersama. Hal ini bisa menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi usai terdampak pandemi. Beginilah keseruan warga kota Banjarmasin saat memanfaatkan Pulau Insan untuk sarana acara keluarga. Ruang publik ini telah dibuka untuk umum yang bisa digunakan dalam berbagai kegiatan. Apalagi suasananya terbuka dan nyaman seiring masih banyaknya penghijauan. Bahkan lokasinya cocok untuk spot foto lewat latar pepohonan. Fasilitas ini tentunya sangat disyukuri warga karena bisa menjadi alternatif menarik untuk tempat berkegiatan. Ya, pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kami atas nama masyarakat kepada Paman Birin, Dinas Ditkut Pariwisata Provinsi, Bapak Wali Kota, dengan dibukanya ruang publik Pulau Insan, kami bisa menggunakan sudah berpuluh tahun terabaikan. Selamat ulang tahun Pak Gubernur Paman Birin yang ke-54, semoga sehat dan panjang umur, sukses karirnya. Warga lainnya pun berharap sarana seperti ini bisa terus dikembangkan pemerintah untuk kenyamanan masyarakat beraktivitas bersama. Apalagi hal ini bisa menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi usai terdampak pandemi. Tentunya dengan adanya tempat ini ya, Pulau Insan sangat membuka peluang usaha bagi masyarakat ataupun UMKM sendiri. Terutama efek dari pandemi ini sendiri tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kedepannya masih banyak lagi wilayah-wilayah Banjarmasin yang bisa dijadikan ataupun dimanfaatkan untuk rekreasi ataupun tempat wisata. Bagi yang berminat menggunakan ruang publik ini, bisa menghubungi pihak pengelola yang dapat digunakan untuk berbagai acara seperti perkawinan dan lainnya. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Fakultas Kedokteran melalui Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran ULM menggelar pengabdian masyarakat melalui program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa di Desa Sungai Lantas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Lantas berharap masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi terkait gizi ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM kembali menggelar kegiatan pengabdian masyarakat melalui program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Program yang berlangsung dari bulan Juli sampai November ini dilaksanakan di Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Sana M. Ajmianur, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pemenuhan gizi, termasuk menyadarkan masyarakat agar secara mandiri bisa mengetahui status gizi dan melakukan upaya penanganannya dengan pemenuhan gizi seimbang. Ini merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mereka mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka, di mana pada kali ini kami mengangkat tema tentang stunting, yang mana harapannya kami bisa memberdayakan masyarakat untuk bisa meningkatkan status gizi mereka dan juga hal lainnya, sehingga dapat secara mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka untuk mencegah stunting di desa ini. Adapun program kami ada edukasi dan juga pemberdayaan bagi masyarakat, baik terkait pengukuran antropometri dan juga pembuatan makanan bergizi, agar nantinya masyarakat bisa secara mandiri untuk melakukan hal tersebut di rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Landas M. Toha menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa
di Desa Sungai Landas. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat yang bisa berhadir pada hari ini dalam acara pembinaan dan peningkatan desa khususnya di bidang kesehatan. Semoga acara seperti ini bisa berlangsung, bisa berkelanjutan. Yang jelas sangat bermanfaat bagi kami warga, terutama di bidang pengetahuan gizi dan lain sebagainya. Berharap masyarakat setempat yang mendapatkan sosialisasi edukasi terkait gizi ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dalam upaya menciptakan suasana nyaman dan aman selama berlangsung proses belajar di sekolah, SMP Santa Maria di Jalan Rantauan Timur Banjarmasin Selatan deklarasikan anti perundungan. Dirangkai penandatanganan petisi oleh Kadistik Kota Banjarmasin. Dan tentunya melalui deklarasi Kepala SMP Santa Maria berharap dapat mencegah terjadinya perundungan melalui agen perubahan yang telah dibentuk melalui sekolah penggerak dan sudah diberikan pelatihan selama 10 kali pertemuan oleh fasilitator daerah maupun pusat. Bullying atau perundungan masih terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam dunia pendidikan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan guna mencegah terjadinya perundungan. Salah satunya dengan kegiatan Roach Day, sebuah program pencegahan berbasis siswa yang berpengaruh atau sering disebut sebagai agen perubahan. Di Kota Banjarmasin, salah satu sekolah yang mendeklarasikan terkait perundungan tersebut, yakni SMP Santa Maria. Deklarasi anti perundungan itu dilakukan 30 siswa yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto beserta jajarannya. Kelebihan sesama. Kami peduli dan peka terhadap sesama. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Usai deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan petisi yang juga diikuti para siswa dan guru. Kepala Dinas Pendidikan Totok Agus Daryanto menyatakan deklarasi anti perundungan ini merupakan program yang melekat pada sekolah penggerak dan SMP Santa Maria, satu-satunya sekolah swasta yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Deklarasi anti perundungan ini penting dikampanyekan ke sekolah agar bisa mengurangi terjadinya perundungan, sehingga tercipta suasana sekolah yang nyaman selama proses belajar berlangsung. Tak hanya itu, di masa pandemi dan proses digitalisasi yang semakin cepat berkembang ini, mengajak para guru untuk bersama-sama mencegah terjadinya bullying. Bullying harus dijadikan perhatian kita, pertama adalah bahaya yang memang seringkali ya terjadi kepada anak-anak kita. Apalagi sekarang ini di masa pandemi dan juga budaya-budaya sosial sosmednya yang sudah mulai tidak bisa terkendali. Tentu ini juga sangat perlu perhatian kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada semua pihak untuk tadi saya katakan bersama-sama menghindari bullying ini. Ini hanya sekolah penggerak aja kah Pak? Atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya memang program yang khususnya dari sekolah penggerak, tetapi saya sudah sampaikan kepada K3S, SD dan SMP bahwa semua sekolah di Banjarmasin harus tadi saya katakan memperhatikan setidaknya berkampanye untuk anti bullying. Bahwa sekolah-sekolah penggerak yang hanya 3 ya untuk yang di jenjang SMP dan 10 di jenjang SD itu harus menjadi piloting dan dia bisa mendiseminasikan yang menularkan kepada sekolah-sekolah lain yang lain seperti itu. Sementara itu, Kepala SMP Santa Maria berharap melalui deklarasi anti perundungan dapat menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan selama di sekolah. Melalui deklarasi itu pihaknya berharap dapat mencegah terjadinya perundungan melalui agen perubahan yang telah dibentuk melalui sekolah penggerak dan sudah diberikan pelatihan selama 10 kali pertemuan oleh fasilitator daerah maupun pusat.
dengan deklarasi anti bullying ini, anak-anak di sekolah itu semakin bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman antara mereka juga untuk teman-teman yang hadir di sini, memberikan suasana yang kondusif, menyenangkan untuk mereka belajar di sekolah ini. Dengan deklarasi ini tadi di sekolah itu ada anak-anak agen anti perubahan untuk anti perundungan di sekolah. Mereka itu nanti yang menggerakkan teman-teman, mengingatkan mereka untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Santa Maria itu lebih pada mungkin hal-hal yang verbal, yang kata-kata kayak gitu Pak, yang mungkin lewat sosial media. Tapi untuk yang fisik itu hampir tidak pernah terjadi di sini karena kami sekolah berbasis karakter, pembinaan karakter dilakukan setiap hari. Jadi mereka terbiasa untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling mendukung. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya mengenai kesenian, dan kali ini seksi kesenian pada bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan mobil kesenian keliling. Tentunya kali ini sebagai bentuk optimalisasi pelestarian kesenian tradisional dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kelima tahun 2021. Sementara itu pula pemirsa, selain mobil keliling kesenian, seksi kesenian bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel juga meluncurkan podcast kesenian yang tentunya menjadi platform dalam mensosialisasikan seni dan budaya Banua serta digitalisasi kepada masyarakat. Aksi perubahan kinerja pelayanan publik dalam pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kelima tahun 2021 di lingkup Pemprov Kalsel dilakukan oleh seksi kesenian pada bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan meluncurkan mobil kesenian keliling yang mengunjungi SMA Negeri 1 Banjarmasin. Dalam peluncuran mobil kesenian keliling ini, pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin diperkenalkan beberapa kesenian tradisional yang dimiliki Banua seperti musik panting, Madihin, dan Bapandung, di mana dari ketiga kesenian tersebut telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek. Kegiatan mobil kesenian keliling ini merupakan bentuk optimalisasi pelestarian kesenian tradisional serta inovasi dalam mensosialisasikan kesenian daerah kepada masyarakat secara luas. Menurut Kasih Kesenian Disdikbud Kalsel, D. Sunjaya Adiarso, nantinya mobil kesenian keliling ini tidak hanya mengunjungi SMA maupun SMK saja, namun juga bisa hadir di fasilitas atau ruang publik. Untuk sekarang misinya kan karena kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan atau memperkenalkan kepada siswa-siswi khususnya SMA atau SMK, mungkin nanti untuk kedepannya tidak hanya sekolah, mungkin bisa untuk masyarakat umum atau fasilitas-fasilitas ruang publik yang banyak orang nanti yang mobil kesenian keliling ini bisa dihadirkan. Sementara ini masih mobilnya masih istilahnya tuh kecil lah. Nanti untuk ke depan jangka panjangnya mudahan bisa terrealisasi anggarannya itu berupa mobil atau truk panggung bergerak keliling. Sementara itu menurut Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin, Ferry Setiawan Amadi, pihaknya berterima kasih atas kehadiran mobil kesenian keliling di sekolahnya dan berharap bisa sering mungkin dikunjungi, terlebih pelajar di SMA Negeri 1 Banjarmasin mempunyai talenta di bidang seni tradisional yang didukung dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ya, terima kasih ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mobil keliling dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk mengunjungi SMA Negeri 1. Dan alhamdulillah ya, ada motivasi yang diberikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan terhadap siswa-siswa kami. Karena siswa-siswa kami yang ternyata sudah banyak sekali mengenal tentang kesenian tradisional di Banjarmasin, terbukti dari antusiasnya siswa-siswa kami tadi mengikuti panggilan dari MC untuk menari di depan. Saya berharap ya sesering mungkin untuk mobil keliling datang ke SMA Negeri 1 Banjarmasin, karena saya juga baru tahu bahwa siswa-siswa kami mempunyai talenta-talenta di bidang seni tradisional di Banjarmasin, umumnya di Kalimantan Selatan.
Kedepan, mobil keliling ini nantinya tidak hanya menampilkan dan mensosialisasikan kesenian yang ada di Kalimantan Selatan, namun juga akan dipergunakan untuk memamerkan beragam koleksi yang dimiliki museum pada bidang seksi museum, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam upaya melestarikan kesenian tradisional yang dimiliki daerah, Seksi Kesenian pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan podcast kesenian. Podcast kesenian sendiri merupakan salah satu platform digital yang berisikan informasi tentang seni dan budaya yang dimiliki Banua yang langsung disampaikan oleh tokoh maupun pekerja seni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Seksi Kesenian Disdikbud Kalsel, D. Suncaya Adiarso, diluncurkannya podcast kesenian ini juga bagian dari upaya lebih memperkenalkan kembali kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki Banua kepada generasi muda sekaligus menjadi bagian dokumentasi informasi oleh Seksi Kesenian. Melalui podcast ini mungkin bisa mengenalkan kepada generasi khususnya siswa-siswa sekolah SMA atau SMK atau SD, SMP, apa sih itu Bepandung. Jadi kita undang langsung narasumber atau maestronya untuk kita gali informasi sebanyak-banyaknya, dan ini mungkin diharapkan menjadi dokumentasi dari seksi kesenian itu sendiri. Sementara itu, menurut salah satu tokoh seniman yang membidangi seni Bapandung, Abdus Syukur, menilai dengan adanya podcast kesenian ini bisa menjadi salah satu media yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengenal kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Banua. Kedepan ia berharap agar lebih banyak lagi kesenian maupun kebudayaan yang diangkat dan dibicarakan di dalam podcast kesenian tersebut. Ya, aku kira dengan adanya media seperti ini untuk membuka kembali jalur-jalur agar orang itu mengenai seni itu lebih mengena. Jadi tidak hanya satu tempat lah. Semakin banyak media seperti ini, aku kira semakin baik. Aku kira lebih mengangkat kembali seni-seni tradisi kita, tidak hanya dalam hal ini Bepandung, kemudian Madiun segala macam, masih banyak seni-seni kita yang mungkin tidak dikenal oleh kalangan generasi muda kita. Nantinya podcast ini akan disiarkan secara luas melalui kanal YouTube Bidang Kebudayaan Kalsel dalam waktu dekat. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya, pemirsa, tak terasa waktu yang mengantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari kita jaga lingkungan di sekitar kita sehingga kita terhindar dari bencana, dan tetaplah selalu terapkan 5M untuk selalu menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Saya Lianti serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.